Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi untuk yang mengikuti online dalam ibadah ini. Sama-sama kita akan memulai kebaktian kita. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri. Ya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, samaku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ya, haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri sukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Dia, Allah yang dahsyat. Mari kita lebih lagi menaikkan syukur bagi Dia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat buat kita.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yeah. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Untuk lagi, haleluya. Anda dipersilakan duduk kembali, Anda bisa melihat monitor ke depan. Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu fatsal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib. Itu 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata, dia yang menanggung dosanya.
Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, He died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus. Ya, yang namanya Dismas katanya ya. Bahwa dia berkata, ingatlah akan aku. Kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali matanya diterangi bahwa Kristus adalah Raja itu. Yang menyerahkan nyawa. Ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya, right action, right result. God bless you all. Amin. Amin, amin. Selamat pagi semua. Gak kedengeran suaranya. Selamat pagi semua. Terlalu pagi gak untuk Anda semua. Sekali lagi selamat pagi. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Jadi selamat datang kalau pertama kali hadir di tempat ini. Hanya untuk mengingatkan dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Anda dengan perubahan jam yang kita lakukan hanya untuk minggu ini. Biasanya kita ibadah mulainya jam 11.15, tapi minggu ini kita akan mengadakan seperti reopening atau relaunching dari gereja komunitas kita yang berbahasa Inggris. Jadi kalau buat Anda yang selama ini bingung gereja kita ini namanya apa sih? Jadi komunitas kita berbahasa Inggris itu kita namakan Square One Church. Dan komunitas bahasa Indonesia kita namakan Rock Philadelphia, saudara. Jadi ini adalah seperti dua komunitas tetapi dalam satu leadership, dalam satu kepemimpinan. Jadi pemimpin-pemimpinnya juga pengurus-pengurusnya juga overlapping atau sama, hampir sama semuanya saudara. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Kita mempunyai visi bahwa gereja kita bukan hanya untuk gereja Indonesia aja, tapi juga gereja kita bisa untuk komunitas pada umumnya. Jadi kalau Anda kerja dengan orang non-Indonesia, Anda bisa undang mereka untuk datang ke gereja kita. Jadi sekali lagi jadwal biasa adalah Square One Church bahasa Inggris jam 10 dan bahasa Indonesia jam 11.15. Kita juga memikirkan generasi berikutnya yang mereka terkadang lebih nyaman berbahasa Inggris, lebih mengerti berbahasa Inggris. Oleh sebab itu kita juga membuka atau memulai yang namanya Square One Church, saudara. Sebenarnya bukan baru membuka, tapi kita udah jalan sekitar 9 tahun. Jadi sekali lagi gereja kita, Anda bisa kalau Anda punya teman non-Indonesia, Anda undang ke ibadah bahasa Inggris. Kalau Anda punya teman Indonesia, Anda bisa undang mereka ke sini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya berdoa untuk kami dan juga mungkin berdoa untuk teman-teman yang akan melayani nanti jam 10 karena memang kita sedang mengalihkan semua energi dan perhatian untuk relaunching ini. Jadi mudah-mudahan dalam nama Tuhan Yesus kita bisa berhasil menjangkau beberapa orang. Hari Kamis kemarin juga kita kita penjangkauan di luar sana, kita bagi-bagiin sedikit hadiah untuk mereka dan mengundang mereka untuk datang di hari Minggu ini. Jadi terus berdoa untuk kami semua yang akan melayani nanti di ibadah kedua. Sekali lagi, minggu depan kita akan kembali ke jam ibadah yang sama. Jam 10 bahasa Inggris, jam 11.15 bahasa Indonesia. Nah, sambil Anda mempersiapkan
persembahan Anda yang sebentar lagi kita akan jalankan. Juga saya ingin mengingatkan saudara bahwa ada teman-teman di sini yang rindu supaya Anda partisipasi dalam melayani. Kalau Anda ada yang bisa nyanyi, Anda bisa main musik, Anda tertarik dengan multimedia, Anda ingin menjadi orang yang memberikan senyuman kepada orang yang baru datang sebagai usher, sebagai welcoming team, saya menganjurkan Anda untuk segera bergabung saudara untuk melayani. Ya kan, saya percaya bahwa kita semua dipanggil untuk melayani apapun kapasitasnya. Amin saudara. Jadi itu aja yang saya mau ingatkan kepada Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan update, biasanya paling gampang Anda tinggal ikuti sosial media kita, yaitu Rock Philadelphia. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya YouTube. Jadi Anda tinggal ikuti dan biasanya kalau ada pengumuman penting kita posting di sana. Oke, izinkan saya berdoa. Setelah itu tim Ciwulan, Rian dan Ella akan memimpin kita dalam satu pujian lagi. Terima kasih Ciwulan, saya selalu diberkati dengan pelayanan Ciwulan. Pagi-pagi atau anytime Ciwulan selalu siap nyanyi dan semangatnya selalu ini saudara, menyala-nyala saudara. Jadi izinkan saya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, pertama-tama kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, baik kami melayani, baik kami duduk sebagai jemaat, baik kami mendengar, berdoa, memberi, semuanya kami lakukan pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati pemberian kami, berikan kami hikmat sebagai gereja untuk kami bisa mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat setempat atas pemberiannya. Biar kami bisa dengan hikmat mengelola semuanya itu, sehingga kami bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Kau berkati juga dan Kau sertai juga rencana kami dalam launching ibadah bahasa Inggris kami yang akan kami lakukan sebentar nanti jam 10. Kami berdoa biar pada akhirnya hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami rindu melihat jiwa-jiwa, kami rindu melihat banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan mereka, sebagai Tuhan yang berpihak kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami dan kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Kau baik Tuhan buat kami Bapa. Penyertaan-Mu setiap hari sepanjang minggu ini kami rasakan luar biasa Tuhan. We believe in You Jesus, no matter what. Ajar kami tetap bersuka cita dalam pengharapan. Ajari kami untuk tetap sabar dalam kesesakan. Dan terus bertekun dalam doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu, kami selalu tercukupi Tuhan. Amin. Amin. Into Your hands I can meet again with all I am. For You, Lord, You hold my world. You hold my world in the palm of Your hand, and I am Yours forever. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, oh Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You.
I live, the reason that I sing, with all I am. Into your hands I can meet again, with all I am. For you, Lord, you hold my world, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Ooh, Jesus, I believe in you, Jesus. Jesus, I belong to you. Oh, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Mari kita sembah Allah kita yang hidup. Because of you we are here, Jesus. Katakan haleluya. Thank you, Jesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami terus penuh dengan pengharapan sebab Engkau yang ada di dalam kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami terus bernafas, kami berada di tempat ini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa hanya karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami tetap berjanji Tuhan, kami tetap bernyanyi Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, that I sing, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
You're the reason that I live, the reason that I sing, With all I with all I am. Yuk kita ambil waktu untuk sembah Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yesus Kau Kami besar. percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yesus Kau ajaib, percaya Tuhan. mulia perkasa. Terima kasih, terima Thank you kasih Tuhan. Jesus, thank you Jesus, haleluya. Mari naikkan syukur kita pada pagi hari. Naikkan Syukur puji-pujian kita kepada Tuhan. sebab Kau besar. Katakan segala sesuatu yang benar tentang Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia. Yes. Dia Tuhan penolong kita. Dia Tuhan juru selamat dalam hidup kita semua. Ya Yesus. Dia Tuhan yang mendampingi dan Yes. tidak pernah meninggalkan kita Amin, semua. amin. Naikkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari Yes ini. Jesus, yes. Come on church. Come on church. Believe in you Jesus. Kami percaya Oh, believe in you Jesus. kami milik Dia Tuhan. Jesus, I believe in you. I belong to you. Hallelujah. Oh, I believe in you, oh Lord. I believe in you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, thank you. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun pada hari ini ketika kami melihat kehidupan kami mungkin semua tidak berjalan seperti yang kami rencanakan. Tapi kami percaya akan rencanamu lebih daripada rencana kami sendiri. Kami percaya akan rancanganmu lebih daripada rancangan kami sendiri. Kami percaya akan pengertianmu lebih daripada pengertian kami sendiri Tuhan. Ketika hari ini kami melalui sesuatu yang kami anggap tidak baik, kami tetap mau percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kami semua yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Bolehkah saya undang anak-anak untuk maju ke depan? Kita akan mendoakan. Kids, would you come forward? We're gonna pray for you. And then after that, you guys can go to your room. Of course, thank you. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda ulurkan tangan Anda kepada mereka? Kita akan berdoa, kita akan deklarasikan kebaikan Tuhan. Father God, we pray. We declare God's goodness over them. We declare the good and perfect gift that comes from the Lord. Your blessing, your favor upon them. We pray that these kids will have a giant dream in their life. But not only for their personal goal, but we pray that they will have a dream for your kingdom, oh Lord. Berikan mimpi-mimpi yang besar, bukan hanya sekedar mimpi untuk diri mereka sendiri,
melainkan impian-impian yang menguntungkan kerajaan surga. Impian-impian yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya mereka akan menjadi terang dan berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para orang tua. Kami bersyukur Engkau telah mempercayakan kami untuk menjadi orang tua bagi anak-anak ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami kasih. Untuk kami bisa terus menuntun mereka, untuk semakin mengenal Engkau. Berikan kami keberanian untuk menjadi pemimpin dan menjadi contoh dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur atas semua pelayan-pelayan dan guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini, yang begitu setia menginvestasikan hidup mereka kepada anak-anak ini. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan, jeripaya mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih, berikan mereka juga hikmat untuk mereka bisa terus memperkenalkan Tuhan atas kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan semua permohonan doa kami untuk anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. You welcome to go, kids. Dan untuk kita semua yang ada di tempat ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih setiap kali kami punya kesempatan untuk kami berkumpul sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur, and we don't want to take it for granted. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dalam beberapa menit ke depan kami minta supaya Engkau berbicara kepada setiap kami. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Berikan kami hati yang menerima. Give us the receptive heart. Berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman. Sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Anda pernah gak nonton film? Atau enggak mungkin Anda hanya berpikir ya, kita sering dengar cerita-cerita di mana misalnya ketika ada kita lagi berjalan atau kita lagi makan, terus ada seorang pengemis yang minta-minta kepada kita, saudara. Nah, di film-film atau di cerita yang kita sering dengar, nggak taunya tiba-tiba pengemis itu adalah Yesus menjelma seperti mereka gitu. Anda pernah gak berpikir, waduh, kalau itu Yesus gimana ya? Kalau pas saya lagi nggak ngasih atau apa gitu, itu gimana ya, saudara? Pernah gak kita khawatir atau kita takut seperti itu, saudara? Nah, untungnya Tuhan bukanlah Tuhan yang suka ngetes seperti begitu, saudara. Suka menguji kita, suka apa ya? He wants to get us. Dia mau coba menjebak kita, saudara. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Tapi, saudara, ada sesuatu yang menarik karena kita masih seminggu setelah Paskah. Saya ingin mengajak kita semua lagi untuk masih melihat cerita Paskah, saudara. Ada kejadian-kejadian yang menarik di mana kalau Anda familiar dengan cerita Paskah, di mana yang minggu lalu kita baca kayak Maria, saudara, waktu dikubur itu dia nggak mengenali Yesus, ya kan? Dia pikir itu tukang kebun. Padahal kalau kita pikir-pikir, Maria adalah pengikut Yesus yang sudah mengikuti Yesus sekian lama. Tapi begitu Yesus ada di depan mereka, dia nggak mengenali Yesus, saudara. Makanya hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, mengenali Yesus. Mengenali Yesus. Kira-kira Anda dan saya kenal gak sama Yesus kalau Yesus ada di depan kita, saudara? Atau enggak kalau Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita mengenali itu gak, saudara? Ya kan, terus kita juga mendengar cerita tentang saudara, yang dia menampakkan diri kepada Petrus waktu Petrus lagi mancing. Mereka juga gak sadar kalau itu Yesus, sampai Yesus menyuruh Petrus untuk melemparkan jala dia ke sisi yang Tuhan tujukan, saudara. Jadi sekali lagi, ada hal-hal yang cukup menarik di mana murid-murid Yesus yang sudah sekian lama mengikuti Yesus, tapi mereka tidak mengenali ketika Yesus ada di depan mereka, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah cerita, saudara, di mana Yesus juga berjalan dengan kedua orang ini, tapi kedua orang ini tidak mengenali Yesus. Untuk Anda dan saya, sekali lagi pertanyaannya pagi ini,
Kalau Yesus hadir dalam hidup kita, apakah Anda mengenali? Dalam perjalanan iman kita selama ini menjadi orang Kristen, apakah kita mengenali Yesus, saudara? Ya kan? Ada seorang yang bernama John Piper, dia bilang gini, Anda bisa membaca teologi 10 jam sehari selama 40 tahun ke depan, tapi di saat bersamaan kita bisa menjadi orang yang gak kenal Yesus. Kita gak pernah mengerti, kita gak pernah percaya kalau Tuhan itu indah, kalau Tuhan itu adalah harta terbesar dalam hidup kita. Dia bilang gini, kalau sekedar tahu Tuhan, iblis juga tahu sama Tuhan. Tapi pengetahuan iblis akan Tuhan itu membuat iblis membenci orang. Nah, jadi hari ini saudara, kalau kita jadi orang Kristen dan pengetahuan kita tentang Tuhan membuat kita menjadi membenci orang, itu ada sesuatu yang salah. Seharusnya pengetahuan kita tentang Tuhan itu membuat kita semakin mengasihi orang. Jadi dia bilang sekali lagi, kalau iblis juga tahu Tuhan, tapi pengetahuan tentang Tuhan dari si iblis ini justru membawa iblis membenci orang-orang. Mengenal Tuhan, kata John Piper masih, sebagai sosok yang indah, sebagai sosok yang memberikan kepuasan yang sejati. Sebagai sosok di mana jiwa kita merindukannya. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan yang seperti itu, dia bilang maka dosa sudah tidak ada lagi, sudah tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Kita nggak mudah digoda dengan dosa kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sama-sama kejadian nih, saudara, yang ditulis oleh Dr. Lukas. Lukas selain seorang dokter, dia juga sejarawan. Dia menulis kitab Injil Lukas yang ada di Alkitab Anda. Selain kitab Lukas, dia juga menulis kitab para rasul, yaitu tentang cerita tentang sejarah gereja mula-mula, saudara. Dia juga penulisnya. Tapi Dr. Lukas ini menulis sebuah kejadian yang menarik di Minggu Paskah, yaitu tentang 2 murid Yesus, yang satu kita ketahui namanya, tapi yang satu lagi kita nggak ketahui namanya. Nah, ini 2 murid ini bukan salah satu 12 murid yang terdekat Yesus. Kan Yesus itu punya 12 murid terdekat, lalu punya pengikut-pengikut yang lain seperti para wanita dan murid-murid yang lain, saudara. Nah, 2 orang ini sekali lagi tidak termasuk dari 12 murid ini. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Menurut saya sangat menarik dan mungkin kita akan ambil aplikasinya untuk kehidupan kita. Lukas 24 ayat 13, Anda perhatikan sama-sama. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung, ke sebuah kampung yang bernama, bantu saya, Emmaus, saudara. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Hari ini mereka masih mencoba untuk mencari letak geografis dari Emmaus. Karena mereka bilang mereka masih belum menemukan. Tapi Dr. Lukas di sini memberikan kita informasi, Emmaus itu sekitar 7 mil dari Yerusalem tua. Nah, dua murid Yesus ini sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 2 orang ini lagi ngobrolin tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa itu maksudnya, saudara? Sekali lagi, jangan lupa ini adalah Minggu Paskah. Jadi mereka lagi ngobrolin sebuah event, sebuah kejadian yang benar-benar signifikan. Yaitu penyalipan pembunuhan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 mungkin Anda bantu saya. 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi 2 murid Yesus ini lagi jalan menuju Emmaus. Tiba-tiba ada orang yang jalan sama mereka. Ya kan? Ya, si penulis cerita kan udah tahu ceritanya. Itu adalah Yesus. Tapi dia bilang awalnya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal bahwa itu adalah Yesus, saudara. Ini yang tadi saya ngomongin di awal, ya kan? Yesus ada di situ, tapi mereka nggak mengenali. Nah, saya nggak tahu, saudara. Ini ada begitu banyak interpretasi yang kita bisa, yang ada beberapa kemungkinan cara kita mengartikan ayat ini. Tapi yang pertama-tama gini, saya mau tahu. Ini adalah bukti bahwa sosok Yesus yang sudah bangkit dari kematian adalah tubuh fisik. Jadi dengan kata lain,
Kebangkitan Yesus itu bukan sebuah kiasan. Oh, dia bangkit dalam roh. Dia bangkit dalam spirit. Dia bangkit sebagai malaikat. Enggak, saudara. Karena ini adalah orang, sosok tubuh manusia seperti kita. Jadi dia benar-benar bangkit secara fisik. Ya kan? Nah, dalam soal pernyataan yang ada yang menghalangi mata mereka, jadi mereka berdua ini nggak mengenal Yesus. Di sini kita bisa interpretasikan yang sekali lagi ada mungkin apa yang Anda pikirkan saya nggak tahu waktu Anda membaca ini. Tapi yang pertama ini bicara kasih karunia mungkin saudara. Ya Tuhan belum bukakan aja matanya sehingga mereka nggak mengenal. Dan buat Anda yang hari ini bisa mengenal Tuhan, bisa menerima karya keselamatannya, bukankah kita patut bersyukur, saudara? Karena kita tahu ada orang-orang yang kita coba ceritakan, tentang kebaikan Yesus, kasih karunia Tuhan, mereka hari ini belum menerimanya. Jadi kalau Anda adalah penerima kasih karunia Tuhan, kita patut bersyukur, saudara. Ya kan? Atau mungkin ini juga berbicara mengenai gini, saudara. Hari ini kita nggak mungkin bisa percaya dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita, dengan logika kita sendiri. Seorang reformer kekristenan namanya Martin Luther, dia bilang gini, saudara. Kita tidak bisa percaya dengan kekuatan dan logika kita sendiri, melainkan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa percaya sama Yesus. Sekali lagi ada begitu banyak cara kita bisa mengartikan ayat ini. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi mereka nggak mengenali Yesus. Tapi kalau Anda baca terus cerita ini, di konteks ini saudara. Ketidakpercayaan mereka lah yang menghalangi mereka untuk bisa mengenali Yesus. Nah terus Yesus berkata kepada mereka. Anda perhatiin ini mereka belum kenalin kalau ini Yesus. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus tanya sama mereka, kalian lagi ngomongin apa? Pertanyaan ini saking buat dua orang ini kesel, mereka sampai berhenti, saudara. Dan muka mereka muram, jutek, kesel. Emangnya kamu nggak tahu, ya kan? Apa yang baru terjadi? Dua orang ini frustasi, saudara. Kenapa? Ayat 18 katakan gini, seorang dari mereka namanya Kleopas. Kita tahu namanya, satu orang itu Kleopas, satu lagi kita nggak tahu namanya. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Si Kleopas ini kesel sama orang ini yang adalah Yesus ya, tapi mereka belum mengenali. Masa iya sih kamu nggak tahu? Semua orang seharusnya tahu, saudara. Mungkin kalau Anda ada waktu tahun 1989 atau tahun 2001 gitu saudara, ketika Twin Tower itu rubuh. Semua orang tahu. Kalau kita nanya apa ya yang terjadi di New York, itu kan kesel juga saudara. Sama seperti yang terjadi di sini. Pembunuhan dan penyaliban Yesus begitu signifikan, semua orang seharusnya tahu. Tapi Yesus bertanya sama mereka, emang apa yang terjadi? Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada dua orang ini, apakah itu? Lalu dua orang ini menjelaskan. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi sampai detik itu, kedua murid Yesus yang lagi jalan ke Emmaus ini masih belum nangkep saudara. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah seorang Mesias, tapi dalam konteks pemimpin militer yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Mereka berpikir seperti itu, saudara. Mereka belum sadar. Lalu dia cerita bahwa padahal kami mengharapkan Yesus ini yang akan jadi Mesias, yang akan jadi pemimpin kami, pemimpin militer kami.
Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dua orang ini melanjutkan ceritanya. Dia bilang gini, Yesus yang kita harapkan itu dibunuh. Tapi tadi pagi para wanita pergi ke kubur Yesus. Mereka nggak menemukan mayatnya. Bahkan para wanita ini mengatakan bahwa Yesus hidup. Jadi di sini kita juga bisa menebak bahwa dua orang ini sekali lagi bukan 12 dari murid Yesus. Tapi dua orang ini adalah salah satu dari murid-murid yang pada pagi hari itu pergi ke kubur Yesus. Jadi waktu Maria dan wanita lain melihat kuburnya kosong, dia bilang kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya itu pada pergi ke kubur untuk double check apakah kubur itu kosong. Dan dua orang ini ternyata adalah salah satu kerumunan itu, saudara, murid-murid Yesus. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Mayatnya nggak ditemukan. Waktu kita cek apa yang dikatakan wanita itu, ternyata benar kubur Yesus kosong. Lalu Yesus meresponi kedua murid ini dengan berkata, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus bilang gini sama dua orang itu. Apa kalian ini enggak ingat apa yang dicatat para nabi? Mungkin kalau kita pakai bahasa kita hari ini, apa kalian ini enggak baca apa yang ada di perjanjian lama Alkitab Anda? Orang udah diprediksi kok. Yesaya 53 dikatakan dia ditolak, dia dihina, dia menderita, Mesias akan sengsara. Dia akan seperti domba yang masuk ke dalam pembantaian, saudara. Nabi Zakaria udah bilang orang-orang akan menangisi dia juru selamat yang akan ditikam. Dengan kata lain Yesus mengingatkan mereka, kalian ini sebenarnya udah dikasih tahu bahwa Mesias sang juru selamat itu memang harus menderita, saudara. Tapi kalian gak perhatiin, kalian lamban untuk percaya. Di sini kita juga bisa belajar, saudara, bahwa perjalanan kekristenan kita melihat kehidupan Yesus, ya kan? Ada kemuliaan tapi ada penderitaan. Semuanya satu paket. Hari ini kita juga seharusnya sadar bahwa pergumulan, penderitaan, janji Tuhan, berkat Tuhan, semuanya datangnya satu paket, saudara. Kita nggak bisa hanya percaya janji-janji dan berkat-berkat Tuhan, padahal penderitaan, suffering, itu juga bagian dari kehidupan orang Kristen. Ayat 28 dikatakan gini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju dekat Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu mereka sampai ke kampung Emmaus, Yesus pura-pura mau lanjutin perjalanannya. Tetapi mereka mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka minta, bahkan mendesak, bahkan maksa Yesus untuk jangan lanjutkan perjalanan, tapi ayo makan bersama-sama, tinggal bareng kita, kita ngobrol, kita makan sama-sama. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Anda bantu saya ayat berikutnya, ayat 31. Ketika itu, apa saudara? Terbulaklah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Lalu Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dan mulai membagi-bagikan roti kepada mereka waktu makan, terbukalah mata mereka, langsung mereka mengenali Yesus.
Saya nggak tahu, mungkin cara Yesus motong roti, cara Yesus menyobek roti, cara Yesus membagikan roti yang begitu mirip saudara dengan perjamuan mungkin makan malam terakhir mereka yang membuat mereka langsung kenalin Yesus. Pokoknya begitu mereka lihat Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka. Dan Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa selain Yesus nyata secara fisik tubuh manusia, tapi hukum alam sudah tidak lagi berlaku bagi dia. Sebab dia bangkit dari kematian, dia omnipresent, bisa hadir di berbagai tempat di dalam waktu yang bersamaan. Time and space, waktu dan tempat tidak lagi membatasi Yesus. Kata mereka seorang dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Setelah Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka, mereka langsung ngomong satu dengan yang lain. Pantesan aja tadi waktu Yesus menjelaskan kitab suci, cerita tentang tulisan dari para nabi, hati kita berkobar-kobar, dia bilang. Ketika Yesus membuka firman Tuhan, mungkin hari ini Alkitab kita dan membacakan Alkitab itu, hati kita berkobar-kobar. Saya lagi ngebayangin saudara, Alkitab itu kan disebut firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya kan, dan zaman sekarang kan Anda punya Alkitab yang bisa ada audionya. Anda punya gak Alkitab itu ya? Yang bisa dibacain ke kita ya, ada suaranya. Bayangin firman Tuhan, perkataan Tuhan dibacain oleh Tuhan sendiri. Gimana hati kita gak berkobar-kobar? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka mau ke Emmaus, mau stay di situ, mereka excited banget, mereka balik lagi, jalan lagi, balik 7 mil kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Di saat yang bersamaan, Yesus juga menampakkan dirinya kepada Simon Petrus, saudara. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi waktu mereka ngumpul sama, sekarang tinggal 11 ya murid-muridnya ya. Karena Yudas gak ada ya. 2 orang yang dari Emmaus ini datang ngumpul, mereka saling cerita. Iya tadi Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Yang 2 orang ini juga bilang, iya tadi waktu Yesus itu menampakkan diri kepada kita, kita baru kenal setelah mereka memecah-mecahkan roti, saudara. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Ada beberapa kesimpulan yang mungkin Anda juga bisa renungkan. Yang pertama, yang tadi saya ulang, saudara, mereka sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun, tapi dia gak kenal sama Yesus waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, saya berdoa biar Anda menyadari kasih karunia Tuhan kalau hari ini Anda bisa menerima dan bisa mengenali Yesus yang ada di dalam hidup Anda. Anda syukuri setiap hari, saudara. Karena gak semua orang sudah terbuka matanya. Yang kedua, mungkin Anda berpikir seperti ini. Kalau gitu apa kita gak usah menceritakan lagi kepada orang-orang tentang Yesus? Karena kan ya, ngapain kita ceritain ke orang tentang Yesus kalau Tuhan sendiri belum membukakan mata mereka? Wah, saya gak mengerti semuanya, saudara. Tapi pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, yang hari ini kita kenal sebagai Great Commission atau amanat agung, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita adalah terus menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Tapi tugas Tuhan dan Roh Kudus adalah membuka mata mereka, saudara. Kesimpulan berikutnya, saya sangat tertarik dengan ini, saudara. Mereka baru mengenali Yesus ketika mereka melihat Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka mengenali Yesus
ketika mereka melihat Yesus melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya. Kalau saya boleh pakai ini saudara untuk mengingatkan kita semua. Mungkin Anda dan saya bisa membantu orang lain untuk mengenal Yesus, untuk ketemu Yesus. Ketika kita serupa, ketika kita memiliki karakter-karakter seperti Yesus. Ketika kita punya karakter seperti Yesus, orang melihat hidup kita. Oh, ini toh Yesus itu. Oh, seperti ini toh Yesus itu, saudara. Yesus bilang orang akan mengetahui engkau adalah muridku, yaitu dari cara bagaimana kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Cara kita perlakukan sesama orang, cara kita mengasihi, cara kita peduli dengan orang lain, perhatian. Itulah yang pada akhirnya membuat orang kenal bahwa kita adalah murid Yesus. Mungkin buat kita yang sudah lama menjadi pengikut Yesus, kalau Anda dan saya rindu untuk semakin mengenal Yesus, mungkin ini mengingatkan bahwa kita pun dipanggil untuk mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Ketika kita punya karakter dan atribut sebagai pengampun dalam hidup kita, mungkin disitulah kita bisa mengerti, oh Tuhan itu mengampuni saya seperti ini. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, dan orang itu belum minta maaf dan belum sadar akan kesalahannya, tapi kita sudah ampuni. Disitulah kita sadar, oh inikah maksudnya. Ketika firman Tuhan berkata bahwa Yesus sudah mati ketika kami masih berdosa. Yesus mengambil inisiatif sebelum kita taubat, sebelum kita insyaf, dia sudah mati duluan. Pertanyaannya gimana kalau dia mati terus kita nggak taubat, saudara, kita nggak insyaf, rugi dong dia. Itulah luar biasanya Tuhan. Nah, waktu Anda belajar untuk mengampuni orang yang bersalah, walaupun orang itu belum sadar akan kesalahannya, bahkan gak menyesali kesalahannya, mungkin di situ kita baru benar-benar mengenal Yesus. Dan ini ada hubungannya dengan kesimpulan yang terakhir. Ketika mereka mendengar Yesus menjelaskan tentang kitab suci, hati mereka berkobar-kobar, saudara. Kalau saya boleh pinjam pernyataan ini, mungkin ini mengingatkan kita. Ketika hidup kita selaras dengan firman Tuhan, ketika kita menghidupi apa yang ada di dalam firman Tuhan, itulah yang membuat hati orang lain berkobar-kobar, karena hidup Anda dan saya begitu menggairahkan buat orang lain. Bukan pengetahuan dan teori tentang Tuhan yang ada di kepala kita. Bukan pengetahuan mengenai Tuhan yang membuat orang lain bisa kenal Tuhan melalui hidup kita, saudara. Tapi ketika kita benar-benar mengenali siapa Tuhan, ketika kita benar-benar menghidupi perkataannya, itulah yang membuat sekali lagi hidup kita menjadi apa ya, saudara, sekali lagi menggairahkan, membuat orang lain ada apa dengan kamu, apa yang kamu miliki, apapun yang kamu miliki, aku inginkan, aku mau juga punya. Itu yang membuat orang lain berkobar-kobar. Ketika firman Tuhan selaras dengan kehidupan pribadi kita, saat kita di rumah, saat kita di tempat kerja, saat kita di luar gereja, itu yang membuat anak-anak di rumah, teman kerja kita, orang-orang di sekeliling kita yang akan mengenal siapa Tuhan. Karena Anda dan saya menghidupi perkataan Tuhan. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama.
mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti kasih. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau jadi sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi yang terakhir katakan, ku mau jadi sepertimu Ku Yesus. mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk mengenalmu Tuhan. Kami rindu Yesus, mengenalmu lebih dari segalanya. Jesus, you are great. Lebih dari segalanya oh Tuhan. No one else like you, Jesus. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami melihat sebuah kejadian yang unik. Yang menyampaikan firman Tuhan hanya bisa menjelaskan cerita ini dengan keterbatasan. Tapi kami berdoa biar Roh Kudus yang ada di setiap kami berbicara secara pribadi untuk mewahyukan kepada setiap kami apa yang kami bisa pelajari dari cerita yang baru saja kami baca bersama-sama.
Lebih dari segalanya Tuhan, kami ingin semakin hari semakin mengenal Engkau. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mau belajar percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Anda bisa tetap berdiri. Pada pagi hari ini kita akan memanggil beberapa teman kita yang berulang tahun. Ada Ibu Leoni dan juga ada Evelyn. Boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk mereka. Dan bahkan ada kue juga ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, yuk kita berdoa untuk mereka yang bersuka cita merayakan ulang tahun pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. By the way, ada Olis juga ulang tahun, tapi Olis gak bisa hadir pada pagi hari ini. Olis adalah istri dari Markus yang membantu untuk menjemput para jemaat pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas Ibu Leoni, atas Evelyn, dan juga atas Chloris Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan, 1 tahun lagi Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka. Biar kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa semakin hari mereka semakin mengenal Tuhan mereka. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang baik yang berasal dari Engkau akan mengikuti kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati juga anak-anak mereka, berkati juga cucu-cucu mereka, berkati juga pasangan suami mereka. Engkau berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada, baik di Amerika maupun di Indonesia. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Engkau yang menuntun setiap langkah yang mereka ambil dalam kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Biar purpose Tuhan, tujuan hidup Tuhan atas kehidupan mereka semuanya tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Tiup lilinnya boleh. Alright. Sebelum kita pulang boleh saya undang Ko Beni untuk menutup doa, menutup ibadah kita dengan doa berkat. Ini kok nggak nyala ya? Pakai. Oh iya, pakai ini. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya malaikat-Mu menyertai setiap kami, dimanapun kami berada dan kemanapun kami akan berada sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Biarlah berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, serta cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus, serta pengharapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya.